Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Anda sekarang mendengarkan podcast Yuk Belajar. Podcast yang menyajikan berbagai ilmu untuk kalian yang masih bingung tentang materi pembelajaran. Bersama saya, Silvianti Hidayah. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Dan bagaimana ciri-ciri serta strukturnya? Nah, penasaran kan? Makanya stay tune. Teks eksplanasi kalau dalam bahasa Inggris bernama explanation text, yang berarti teks penjelasan. Artinya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau berisi penjelasan. Lalu, penjelasan di sini berupa apa? Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu tujuan dari teks eksplanasi ini. Tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang proses sebab akibat, mengapa dan bagaimana fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya, fenomena alam, yaitu kebakaran hutan. Pasti ada proses sebab akibat yang terjadi, sehingga adanya kebakaran di hutan. Kemudian, fenomena sosial, adanya unjuk rasa atau demo di suatu daerah. Nah, ini juga pasti ada proses sebab akibatnya, teman-teman. Itu adalah sebagian contoh dari teks eksplanasi. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian dari teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses sebab akibat, mengapa dan bagaimana fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Sampai di sini, teman-teman paham kan? Bisa membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya? Tentu saja pasti bisa dong, karena teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama, memiliki struktur. Ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi. Ciri yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta, bukan fiksi ataupun imajinasi penulis. Ketiga, yaitu berisi informasi yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, memberikan penanda urutan. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik alam, sosial, atau budaya, dan yang lainnya. Selanjutnya, untuk membuat teks eksplanasi, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu struktur dari teks eksplanasi tersebut. Tadi sudah dibahas di ciri-ciri, tetapi belum dibahas secara mendetail. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Jadi, pernyataan umum ini seperti kalimat pembuka topik atau pengenalan terlebih dahulu. Misalnya, fenomena alam banjir. Apa sih banjir itu? Nah, kita jelaskan di pernyataan umum ini bahwa banjir adalah bla bla bla, apa gitu ya. Semacam definisi lah dari topik yang akan kita bahas pernyataan umum itu. Kemudian, yang kedua, deretan penjelas. Di dalam deretan penjelas ini, teman-teman harus menjelaskan secara rinci proses mengapa dan bagaimana atau sebab akibat fenomena itu bisa terjadi. Misalnya, topik tentang kebakaran hutan. Teman-teman jelaskan di situ secara rinci
sebab akibat dari kebakaran hutan. Biasanya kebakaran hutan itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor alam, dan yang kedua faktor dari ulah manusia yang sering masuk ke dalam hutan, seperti pendaki contohnya. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi ini berisi kesimpulan atau tanggapan yang ada di dalam teks tersebut, teman-teman. Dalam membuat teks eksplanasi juga, teman-teman jangan asal memilih kata, karena di dalam teks eksplanasi itu ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, memakai kalimat pasif. Kedua, adanya konjungsi kausal dan konjungsi waktu. Contohnya, konjungsi waktu yaitu sesudah, kemudian, lalu, setelah, dan lain sebagainya. Kalau konjungsi kausal, itu contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga, yaitu terdapat istilah ilmiah, banyaknya kata kerja, dan yang terakhir harus bersifat informatif. Oke teman-teman, ternyata dalam membuat teks eksplanasi itu tidak sulit kan? Yang terpenting teman-teman harus mengetahui ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya, agar teman-teman tidak salah dalam pembuatannya. Kemudian, perhatikan juga penulisannya. Hindari typo atau kesalahan ejaan. Dan ingat, harus adanya fakta, jangan opini pribadi ataupun hoax. Karena teks ini dibuat untuk memaparkan fakta ya. Dan bagi kalian yang ingin request pembelajaran selanjutnya atau kirim saran, kritikan, bisa banget langsung DM di Instagram saya @sylviahdYh. Akhir kata saya pamit dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan podcast Yuk Belajar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.